Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa ada sukacita baru pada pagi hari ini? Walaupun libur-libur kayak gini, kita tetap harus rajin buat dengerin renungan. Oke, sebelum kita mulai renungan pagi kita pada hari ini, kita mulai doa dulu. Selamat pagi ya Bapa yang bertata pada kerajaan di surga. Kami berterima kasih karena telah memperbolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu semua hanya karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi, biarlah kami, kiranya Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat memahami apa yang Engkau sampaikan, supaya kami dapat melakukan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Allah. Ini kiranya doa pagi kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah akuratnya nubuatan di Alkitab. Mari kita buka kitab kita dalam Mazmur 119 ayat 160 yang berbunyi, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Pada tahun 1948, sebuah peristiwa monumental terjadi di dunia ketika negara Israel secara resmi didirikan, menjadi rumah bagi bangsa Yahudi setelah berabad-abad tersebar di berbagai belahan dunia. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai pemenuhan nubuatan Alkitab, khususnya yang tercantum dalam kitab-kitab nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Amos, yang menubuatkan kembalinya bangsa Israel ke tanah leluhur mereka. Pendirian negara Israel membawa harapan dan kebangkitan bagi umat Yahudi di seluruh dunia dan menjadi bukti konkret dari kekuatan nubuatan Alkitab yang digenapi dalam zaman modern. Kita percaya bahwa keakuratan nubuatan dalam Alkitab adalah suatu kepastian yang diberikan oleh Allah, Tuhan kita. Alkitab merupakan wahyu ilahi yang tak terbantahkan, dan nubuatan-nubuatan yang tercantum di dalamnya merupakan penggenapan dari rencana ilahi Allah sendiri untuk umatnya. Kita bisa melihat contohnya dari kelahiran, karya, dan kepenuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah terpenuhi sesuai dengan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab nabi seperti Yesaya dan Mika. Itu sebabnya marilah kita memperhatikan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan akan Alkitab, karena setiap nubuatan yang terkandung di dalamnya adalah akurat dan terbukti tergenapi. Keyakinan kita pada kebenaran dan kekuatan Alkitab tidak hanya akan memperkuat iman kita di dalam Tuhan saja, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh di dalam hidup kita. Marilah kita merenungkan firman-Nya dengan sepenuh hati, sehingga kita memiliki iman yang mantap dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan prinsip-prinsip dari dunia ini. Oke, berikut ada sedikit kayak pertanyaan atau renungan untuk diri kita sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa menggunakan nubuatan yang akurat dalam Alkitab untuk membimbing keputusan dalam sehari-hari. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kepercayaan kita kepada Alkitab dan lebih memahami setiap nubuatan di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana cara kita berbagi dengan orang lain mengenai kebenaran Alkitab dan dengan pribadi nubuatan di dalamnya terhadap hidup kita. Oke teman-teman, jadi intinya untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah kita bisa mempercayai setiap nubuatan yang ada di dalam Alkitab, sebab semuanya itu adalah akurat. Baik, sampai sini saja renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran yang Engkau wahyukan melalui Alkitab dan nubuatan di dalamnya. Tolong kami untuk memahami dan mengaplikasikan setiap nubuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan memberikan kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan renungan kita. Kiranya renungan yang hamba-Mu ini sampaikan dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami berdoa. Haleluya. Amin.